Wih, udah Halo, masuk. Hai Nanda, halo Mbak Fasti. apa kabar? Baik. Salam kenal ya. Aduh, kita belum pernah bertemu karena kamu nun jauh di sana. Tapi nggak apa-apa, kita ketemunya langsung di live aja. Iya, Apa kabar kamu? baik. Aku lagi bener-bener kurang tidur sebenarnya karena Hasya lagi numbuh gigi. Ini nih anaknya kelihatan nggak tuh? Mana dia? Tuh, Wih, halo, halo. nggak pakai baju Ih, karena kegerahan. Iya, iya sayang. ngintip. Ya Bentar sayang mama live dulu ya. ampun. Pangkunya kalau dia udah nangis baru kita pangku. Iya nggak apa-apa. Ini kita santai aja, live-nya kita santai. Sekarang tuh Hasya udah berapa bulan sih, Nanda? Hasya umurnya bentar lagi 7 bulan ya, tanggal 21. Berapa hari lagi gitu ya. Bentar lagi 7 bulan ya. Iya. Uh, Berarti udah empasi ya. udah dong, tapi kita di Belanda, empasinya itu dari umur 4 bulan. 4 bulan ya karena memang beda-beda ya. Ah, Jadi dia udah jago banget nih makannya ya berarti. aduh, makanya udah pakai nasi sekarang. Pintar. Iya. Nasinya udah nggak perlu yang dilembek-lembekin lagi aku lihat tuh kayaknya. Iya, udah enggak. Tapi kalau sayuran kan di grill atau dikukus Heeh. itu kan lembek juga kan. Jadi dia masih Iya. bisa makan. Atau buah-buahan yang lembut-lembut kayak alpukat atau iya sayang. Atau jeruk kan lembut tuh dalamnya kan. Dia udah bisa Heeh. kunyah gitu. Atau blueberry, blueberry tinggal aku pencet doang. Terus udah dimakan sama dia. Nggak keaseman tuh dia. Kebetulan Udah ini suka. kan lagi musim panas kan. Jadi Iya. buah-buahan di sini tuh manis-manis banget. Blueberry pun manis, nggak ada Hmm. yang asem gitu. Ya, oh iya nih FYI buat kalian semua, ini di kita jam 8 malam, tapi di tempatnya Nanda di Belanda itu kalau nggak salah sekarang jam 2 siang ya? Sekarang lagi summer beda 5 jam, jadi jam 3. Oh, Kalau jam winter 3, beda 6 jam, benar, jadi jam 2. Jadi jam kita 2. jamnya maju mundur 1 jam, summer time sama winter time. Begitu. Aduh, aku kangen banget. Aku kepengen banget travel ke sana. Ya, ya, udah pernah ke Kangen. Eropa? Udah. Itu kayak Amsterdam tuh salah satu favoritku. Jadi Belanda tuh kayak, aduh aku kangen banget ke sana. Tapi di sini tuh pandeminya lagi lumayan meningkat lagi. Kemarin mungkin setelah apa Lebaran kemarin tuh pelan-pelan lagi meningkat. Jadi kayak lagi, aduh lagi gimana ya, lagi deg-degan juga di sini. Kalau di sana gimana keadaannya? Di sini alhamdulillah kita kan lockdown parah itu 2 kali ya. Yang waktu pertama Heeh. banget pandemi tahun lalu itu 3 bulan, terus Natal dari Desember sampai ke Maret tahun ini, jadi 4 bulan. Jadi orang-orang benar-benar Natal itu kan harusnya pesta, semua orang kumpul kayak Iya. kita Lebaran lah di Indonesia. Heeh. Itu nggak boleh ketemu sampai kita Natalannya aja tuh online via Zoom sama keluarga Hmm. gitu ya. Tapi setelah itu vaksin udah dimulai dari awal tahun ke nakes sama orang-orang tua, Hmm. dan aku udah dapat giliran vaksin itu awal Juli sama Agustus 2 kali. Suamiku udah divaksin. Jadi kita sekarang targetnya 1 hari 1 tahun kelahiran. Jadi memang Oh, udah cepet oke. banget kan, karena orang-orang tua yang umurnya 90 tahun, 80 tahun itu udah di awal semua. Sekarang udah tinggal orang-orang mudanya aja. Jadi angka hariannya udah puluhan orang aja. Masih ada Udah. coronanya, tapi Tapi udah tapi terkendali benar-benar banget. rendah ya. Aduh, Ya. mudah-mudahan cepet selesai ini. Kamu ada rencana kayak, aduh kalau udah selesai ini kepengen jalan balik ke Indonesia nih atau kemana gitu atau mau stay di sana? Pasti dong, kan pengen banget ya, kangen banget ke Indonesia. Jadi yang biasanya aku setahun 1 atau 2 kali mudik, ini Hmm. semenjak corona nggak bisa sama sekali kan. Heeh. Dan jangankan gitu, kita keluar negara Belanda aja, yang Eropa kan itu kecil banget ya, Iya, pakai mobil heeh. aja udah bisa keluar negeri gitu kan, itu kan masih ketat banget. Tapi ketika kita udah divaksin, 2 minggu setelah vaksin yang kedua selesai, itu kita bebas keliling ke Eropa tanpa harus ada PCR. Nah, aku harap setelah itu kalau kondisi Indonesia juga udah membaik, kitanya juga bisa ke Indonesia gitu. Tapi saat ini kita Amin. beresin dulu vaksinnya di sini, terus kita lihat gimana kondisinya di Indonesia gitu. Iya, amin. Oke, ini aku Gue dulu bakal Hasya banyak-banyak pangku dong, nanya Mam, nih. banyak yang tanya Tuh, Hasya. iya banyak banget. Ini langsung live-nya melonjak ke 1.000 orang karena kepengen Nih, lihat anaknya Hasya. nggak pakai baju.
Iya, Kegerahan, kata papanya, udah bukain baju kegerahan. aja gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi apa? Lagi numbuh gigi ya, Hasya ya? Iya, iya, Anak aku juga terus lagi numbuh gigi. Aduh, iya ya, makan susah. Heeh, makan sama dia susah, lagi ngambek gatel. nggak mau makan. Iya, Iya, yang iya. penting susu aja kalau kayak gitu. Aku Bener pengen ya, ada nanya-nanya dong, susu. Mm-mm. Nanda, proses persalinan Hasya kemarin itu normal atau sesar? Dan gimana persalinan di Belanda? Alhamdulillah normal, walaupun perjuangannya itu ketuban pecah hari Rabu, Hasya lahir hari Sabtu. Wow, berarti ketubannya banyak banget itu ya? Iya. Jadi aku udah happy dong jam 10 pagi hari Rabu. Oh, kok ada yang rembes? Oh, ketubanku Hmm, gitu kan. Langsung di sini kan kalau kita ketuban pecah gitu, bidan datang ke rumah ya. Yang pertama itu oke. bidan yang nolong kan. Walaupun kita ada backup, iya sayang nak, ada backup rumah sakit gitu. Tapi bidan cek, oh masih nggak apa-apa, masih bagus, ketubannya bagus gitu kan. Terus sampai tunggu 24 jam ya, 24 jam belum ada tanda-tanda pembukaan. Hmm. Cek ke rumah sakit, CTG segala macam, akhirnya ditawarin mau tunggu 72 jam karena dari ketuban rembes itu kalau di Belanda boleh tunggu 72 jam sampai 72 bayinya jam. keluar sendiri gitu ya, sampai ngajakin sendiri atau mau diinduksi. Akhirnya aku bilang ya udah deh aku mau secepatnya aja diinduksi, aku bilang gitu kan. Oke, boleh induksi tapi besok pagi ya. Aku kira hari itu juga karena udah 24 jam masih ditunggu lagi 48 jam. Oh, ya udah aku bilang gitu kan. Akhirnya induksi itu banyak banget dramanya ya. Rasanya luar biasa dan Hasya lahirnya besar banget, 4 kilo 3 ons. Bukan main. Anda memang luar Iya, biasa. ya Anda jadi memang mama luar biasa. pas induksi itu kita mulai jam 7 pagi, induksi Hasya lahir besoknya jam 3 pagi. Itu pun setelah Oh. diinduksi masih puluhan jam seperti itu, 20 jam ya, hampir 20 jam. Uh, dan alhamdulillah juga perineumnya utuh, tidak ada robekan dengan bayi sebesar ini. Oh ya? Iya. Jadi Banget sih rasanya kamu. nikmat banget, cuman aku bersyukur ya kayak Hasya tuh kasih aku hadiah. Udah kan sedih ya, aku mau nangis deh kalau cerita melahirnya itu karena kan cuma ada Gak apa-apa. suami ya kan. Iya. uh, Keluarga mertua pun nggak bisa datang karena waktu itu lockdown kan, nggak bisa Iya, benar. datang semua, jangan kan orang tuaku gitu. Tapi Hasya aku udah capek, lemes banget, ternyata pas abis plasenta keluar aku udah panik, maksudnya aduh mampus nih, banyak banget nih, kayak bayiku kok gede banget gitu kan, aku nggak tahu gitu berapa dok ada jahitannya gitu, bentar ya aku cek katanya gitu, depan belakang dicek, oh nggak ada, katanya kamu nggak usah dijahit katanya gitu. Terus Wow. mereka semua kayak bengong, hah kok nggak dijahit, bayinya besar gini, dan hasilnya nyangkut ya, shoulder dystocia, dia ditarik sama 3 dokter. Oh ya. Jadi pas baru lahir langsung Hasya tuh di ronsen karena takut ada Heeh. tulang patah kan, Iya, dia di sini ya. kalau saking besarnya gitu. Jadi pokoknya aku dapat Hasya tuh keajaiban banget deh, dia bisa lahirnya sehat selamat gitu ya. Jagoan. Hasya, kamu tuh banyak banget fansnya di sini. Tuh, Hasya, Iya, I love you. Selalu nungguin iya, Hasya tampil, katanya. Berarti iya. Hasya 4 kilo lebih. Itu katanya kamu ada kenaikan berat badan sampai 30 kilo. Iya betul, betul banget. Jadi Aku lihat pas kamu sebelumnya kecil ya. aku Sebelumnya kecil kamu tuh banget ya. Aku uh, sebelum hamil itu berat badanku cuma 48 ya. Jadi mm, pas aku minggu terakhir sebelum lahiran 38 minggu, karena Hasya lahir 39 minggu ya. tiga puluh mm, delapan minggu aku timbang tuh aku 80 kilo. Berarti kan lebih dari 32 kilo aku naik berat badan mm. kan. Gitu. Jadi uh, emang banyak banget dan badanku tuh berat banget di bawahnya. Perut aku tuh orang-orang kalau lihat kamu hamil kembar ya kayak gitu. Nyebelin. Karena memang besar babynya ya. Iya, dan keturunan papanya semuanya tuh lahirnya di atas 4 kilo. Jadi aku nggak banyak makan Hmm. manis pun, emang gennya kuat ya. Jadi Iya, papanya lahir heeh, 4 kilo 1 ons, adiknya dia 4 kilo 2 ons gitu.
semuanya Emang 4 kilo. besar. Mm-mm. Kalau anakku petit, Berapa kecil banget. berapa kilo beratnya? 2,5. Oh, tapi nggak apa-apa dong, lucu kan, gemes nggak sih, kayak imut Dia banget gitu. itu aku tuh makanya ya pas aku dengar kamu melahirkan normal, tidak ada jahitan, eh udah pecah ketuban dari hari Rabu dan lahirnya hari Sabtu, Iya, itu kayak wow gitu. iya, Karena jadi aku gimana lahir kamu dua lahirnya setengah, gimana? aku lahir 2,5 kilo tuh udah, tapi aku normal juga sih. Dan itu tuh aku udah kayak udah gak tahu. Kayaknya emang akunya aja sih yang lebay. Iya. Nggak, tapi Gila. memang di Belanda Deh, itu kalau untuk lahiran anak pertama, kita diusahakan harus normal ya. Jadi mereka nggak normal. tawarin. Kalau di Indonesia kan dari kita hamil, Bu, mau melahirkan normal atau mau dioperasi gitu kan. Iya, Atau heeh. kalau kitanya pro normal, kita ganti provider gitu kan. Oh, cari yang pro Mm-mm. normal. Kalau di sini enggak, memang sistemnya karena semua di cover asuransi sama Heeh. pemerintah. Jadi dari hamil pun periksanya ke bidan, kecuali kita ada indikasi medis langsung dirujuk ke obgyn. Oh Terus gitu. ya kalau semuanya baik-baik aja, karena Hasya 1 minggu sebelum lahir kita USG kan. Nah di Mm-mm. USG itu dia berat badannya 3 kilo 1 ons. Pas lahir Hmm. jeng jeng 4 kilo 3 4 ons. kilo. Korupsinya kebanyakan. Nggak apa-apa, Gitu. yang penting sehat. Nah, aku baru tahu nih kalau rupanya kalau di sana memang disarankan tuh harus normal dulu. Kalau memang ada mungkin ada indikasi apa itu baru sesar gitu ya, operasi ya. Iya, Mm-mm. pas Hasya udah lahir, aku kan masih dicek terus kan karena Mm-mm. ada trauma melahirkan karena dia nyangkut, ya kan. Mm. Dia masuk ke ruang NICU itu 4 hari. Terus akhirnya dokter bilang, dokter sini kalau kamu mau punya anak kedua boleh langsung sesar karena udah ada histori bayinya besar gitu, daripada nanti Oh, oke. membahayakan kalau nyangkut lagi gitu. Atau kalau misalnya mau normal diinduksi di berapa minggu sebelum 40 minggu gitu, jadi Lahiran. bayinya nggak terlalu Oke. besar gitu. Jadi emang Iya. udah di ini banget. Dan aku senangnya gini ya, itu kan dicek terus. Langsung Mm-mm. ke psikiater datang, psikolog datang, karena aku sedih kan Oh. ngeliat bayiku langsung masuk NICU, langsung pakai oksigen Heeh. segala macam gitu. Terus sampai dokter obgynnya pun nelpon 2 minggu Mm. setelah melahirkan sama 6 minggu setelah melahirkan, sampai dia gini ya, kamu ada yang mau ditanyain lagi nggak apa yang terjadi waktu kamu lahiran? Kalau kamu Mm. nanti udah mau punya anak, kamu bisa datang, atau kamu belum mau punya anak tapi kamu masih penasaran, kamu bisa datang untuk konsultasi ya, ngomong lagi sama kita gitu. Uh, Mm. Gimana nanti kalau kamu hamil lagi, kalau masih ada yang mengganjal di pikiran kamu, kamu bisa datang sama kita gitu. Jadi Takutnya ada bener-bener trauma gitu ya. iya, jadi yang Mm. kedua harus benar-benar dipersiapkan gitu, lahirnya gitu, hamilnya juga Jadi gitu. rencananya Hasya 2.0 alias adiknya nih, adik untuk Hasya ini akan segera atau nanti dulu santai-santai gitu. Aku pengennya santai ya, tapi Hmm. suamiku tuh bilang, iya Hasya 2 tahun deh kita mulai lagi gitu. Soalnya kan kita sekarang tinggal di apartemen yang cuma 2 kamar kan di pusat kota. Terus dia Hmm. bilang, kalau kamu mau rumah besar, aku mau pindah beli rumah besar. Tapi Hasya dikasih adek kan. Aduh, aku bilang pusing juga syaratnya, aku bilang gitu. 2 tahun berarti ya tahun depan lah program ya. Aku bismillah dulunya, nggak tahu deh, nggak mau janji. Iya, nggak apa-apa, santai-santai aja dulu. Ini Iya, Hasya juga masih masih seneng nih main-main sama mama berduaan. ya Nih dia nih kayaknya. udah 24 jam nempel deh pokoknya ya sama mamanya Ini ya sekarang ampun. kalau boleh tahu, Hasya beratnya berapa? Hasya hampir 9 kilo beratnya dari umur 6 Oh, bulan. Iya, kamu memang anak ajaib, lucu ada aja sekali. ya. Bayi jumbo. Oke, terus aku pengen nanya-nanya nih, perawatan pasca melahirkan di Belanda. Kamu udah abis melahirkan itu ada perawatan khusus nggak atau udah langsung pakai korset atau apa? Nah, jadi kan ini aku mau sharing juga ya di sini. Hmm.
karena aku hamilnya besar banget, perut aku tuh kayak bayi Mm-mm. kembar gitu. Itu kan pas bayi lahir itu kan pasti bleber ya, karena kan Heeh. kosong lagi dan kulitnya kan kemana-mana. Nah itu tuh penting Iya. banget kalau kita pakai korset. Tapi Hmm. jujur aku waktu awal karena aku belum tahu korset mana yang bagus gitu. Jadi aku Hmm. dikirimin sama mamaku tuh gurita sama bengkung. Oh iya, heeh, bengkung. Karena kan mamaku juga nggak ngerti orang zaman dulu gitu kan, dia Hmm. nggak tahu-tahuan. Iya. Akhirnya ya udah aku pakai gurita sama bengkung berapa minggu. Nah sambil itu aku browsing dong, korset Hmm. apa ya yang postpartum itu yang bagus. Aku Hmm. akhirnya nemu lah Dreamwear Shaper karena banyak banget reviewnya. Terus kok Hmm. eh, aku pikir aku belum terlambat nih, aku kan baru banget melahirkan, nggak apa-apa deh di awal Hmm. aku pakai bengkung sama Hmm. gurita karena itu emang repot Kita. ya, aku harus dibantu suami aku pakainya gitu. Hmm. Dapatlah yang Dreamwear Shaper, aku beli just tip. Oh Aku bisa sih. Iya, untung waktu itu udah ada mulai orang Indonesia yang boleh masuk Belanda dengan visa tertentu dan mereka bisa jual Hmm. bagasinya gitu. Hmm. Hmm. Just tip aku pakai dan benar-benar kerasa banget memperbaiki postur tubuh aku Tubuh. karena dari yang berat badannya tadinya naik 30 kilo, memang kan aku udah mulai turun gitu kan Hmm. berat badannya. Aku juga jaga makan, kalau ibu menyusui nggak bisa ya makan sedikit, tapi setidaknya makanannya nggak Betul. yang food semua gitu, nggak yang Iya lemak-lemak benar. jahat semua gitu kan. Nah, aku pakai Dreamwear Shaper, di aku kerasanya memperbaiki banget postur tubuh. Karena juga aku Hmm. menyusui, sampai sekarang aku masih menyusui. Kalau kita menyusui kan suka gini ya, bungkuk gitu Ya kan. nunduk, heeh, benar. Bungkuk, dan itu kan sakit banget, sakit pinggang, terus gendong-gendong anak gitu. Hmm. Jadi pas aku pakai Dreamwear Shaper, aku beli yang fast, yang Hmm. modelnya untuk ngangkat sedikit Iya. ini, ngangkat Hmm. badan ke atas sama payudara kan Hmm. juga naik ya. Itu aku puas Iya. banget pakainya. Karena aku pakai itu. Oh pakai, berarti kamu pakai yang fast ya? Nih aku Iya, mungkin bisa kasih lihat sekalian ke kalian semua. Berarti Nanda pakai yang ini, betul? iya betul. Aku pakai ini. Yang Ini. depan itu kan udah gitu. Ini enak loh, kan di depan ininya apa Iya. sih? Karena itu gitu. Dan ini tuh benar-benar bisa di-adjust, jadi Ah, benar-benar kayak bisa narik. Ini enak banget iya, sih untuk postur. iya Nah, dan rasa di pinggang ya dari samping badan itu kayak udah narik banget. Dan hmm, bonusnya adalah nafsu makan berkurang karena perutnya cepet betul, penuh kan, perutnya cepet betul. penuh. Jadi aku makan malam memang 2 kali, jam Hmm, 6 bareng suamiku itu dikit, tapi yang makan malam kedua nanti sebelum tidur kayak jam 10-an, karena aku kan pasti lapar lagi, dia kan hmm, nenen lagi kan gitu. hmm. Cuman nggak banyak banget seperti awal-awal aku belum pakai korset makan aku gitu. Haha. Sekarang berat Kamu, badan aku udah turun 20 kilo dalam 6 oke. bulan. Jadi kamu udah ngerasain pakai korset tuh bener-bener udah bisa ngebentuk atau mengecilkan lingkar perut atau gimana? Iya, Selain postur badan. ya lingkar perutnya udah turun. Jadi celana-celana yang lama itu udah masuk, Udah walaupun masih masuk. agak apa sesek ya, tapi udah Iya. masuk. Dan aku juga, ya, dan mama juga beli apa Lucu nak? banget. Beli beli legging turmalin itu loh. Oh iya, slimming thermalin iya. Itu Iya, terbaik. jadi celana yang udah lama-lama itu masih bisa masuk lagi sekarang, walaupun berat badannya masih nambah, tapi kan celana-celana karet itu masih bisa masuk. Tadinya nggak bisa Iya. karena pahanya besar kan. Dan sekarang Heeh. paha aku udah kecil juga, pakai yang turmalin, legging turmalin Slimming. sama yang corset vest itu. Itu combo terbaik. Jadi Hmm. aku tuh juga pakai, kebetulan aku pakai juga ini Oh, ini slimming thermal. itu enak banget Aku tuh kan? selalu Enak banget. aku selalu pakai karena aku juga permasalahan aku abis melahirkan kemarin itu adalah back pain. Wah Oh, itu, ya. jadi memang tulang aku tuh agak lordosis. Jadi Hmm. pas melahirkan, ya ya karena kita nyusuin dan lain-lain ya, postur tubuh tuh nggak bener, tidur juga, cara tidur kita juga nggak bener. Iya. Wah itu aku back pain banget, sampai akhirnya aku pakai yang ekstrim classic shaper, jadi yang bones-nya Oh, itu ada 29. oh Nah iya. terus dan dalamnya dipakein ini si slimming turmalin leggings. Jadi Oke. bener-bener di dalamnya tuh dipakein kayak kamu juga, dalamnya tuh dipakein yang slimming turmalin, terus luarnya dipakein
apa si korsetnya itu, entah yang fast atau yang klasik, itu menurut aku combo terbaik banget. Iya, aku juga Kalau pakai. Benar. kalau kamu pakai itu seharian, rutinitas kamu pakai korsetnya kayak gimana? Aku Apakah setiap hari atau seminggu berapa kali? enggak, aku setiap hari. Aku setiap hari Mm-mm. karena aku sebenarnya beli 3. Karena kan Oh gitu, keringetan apa aja? kan. Heeh. Aku beli Iya. 3. Jadi kan keringetan. Heeh. Aku setiap 2 hari aku ganti gitu. Ganti. Nanti tinggal Iya. dikucek doang kan, cucinya nggak boleh masuk Mm-mm. cuci ya. Mesin. Heeh. Jadi setiap pagi abis mandi aku pakai, terus malam sebelum aku tidur itu aku baru lepas gitu. Itu selalu. Bahkan kalau pas baru lahiran, pas perutnya masih gelemberan banget, itu aku 24 jam aku pakai. Karena Oh badanku bener-bener seharian. iya, itu 24 jam karena badanku sakit. Terus mau panggil tukang urut juga kan nggak bisa ya di sini kan. Waktu itu lagi lockdown gitu. Aku cuma bisa pijit postpartum itu 1 kali di Dula. Setelah itu lockdown 4 bulan. Jadi kan harus kitanya sendiri yang kita ngerawat badan kita gitu. Iya, Jadi benar-benar benar. 24 jam. Nah, itu kamu kenal korset. Kalau aku tuh bener-bener baru rutin pakai korset setelah melahirkan, kayak wow, ini manfaatnya banyak banget. Karena waktu yang namanya waktu gadis itu kan pikirannya cuma kepengen ngecilin badan, ngecilin badan, ngecilin badan, tapi rupanya tuh manfaatnya banyak banget. Nah, kamu tuh mengenal korset setelah melahirkan ini atau sebelumnya, pas sebelum hamil udah pernah pakai korset juga? Dulu aku sebelum hamil dong, makanya aku tahu. Oh. Kan aku tadinya nggak tahu kalau Dreamwear Shaper ini bisa untuk pasca melahirkan. Jadi dulu itu aku pakai pas kayak misalnya aku mau olahraga gitu. Oh, oke oke oke. Jadi pakai pas olahraga ya. Iya, Itu lucu banget jadi sih, emang Hasya. dan dan memang ternyata korset ini bagus banget kan. Bukan cuma untuk ibu pasca melahirkan, tapi dari sebelumnya juga udah bisa ternyata gitu. Iya, benar-benar. Iya, karena Cuma banyak banget yang nanya kayak, Kak, itu cuma bisa dipakai untuk abis melahirkan ya atau apa? Menurutku ini bisa dipakai dari sebelum melahirkan, setelah melahirkan, bahkan kayak 2 hari setelah melahirkan juga itu udah bisa dipakai korset. ya, cuman aku kan karena aku melahirkan normal, Hmm. jadi kan aman ya kalau langsung pakai korset. Nah, kalau untuk yang sesar itu gimana sih? Soalnya ada yang tanya juga nih kalau yang untuk sesar gimana pakai korsetnya gitu. Kamu tahu nggak sih? Tahu-tahu. Jadi korset itu kan kalau Dreamways itu banyak banget tipenya. Nah, ada yang kita pakai, yang aku juga pakai itu yang kayak gini. Ini tuh plastik shaper. Jadi yang classic shaper aja itu ada yang 9 bones sama ada yang 29 bones. Itu sebenarnya kalau dipakai setelah sesar juga aman-aman aja. Banyak juga tuh yang nyaman untuk pakai yang langsung korset seperti ini. Tapi ada juga yang lebih nyaman karena banyak yang aduh takut banget kalau ada tulang-tulang, takutnya nggak nyaman dan lain-lain. Nah, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini tuh slimming shaper. Jadi tuh dia kayak full body gitu loh. Itu kayak baju Tuh. ya jatuhnya ya kan? Iya, Modelnya tuh. gitu nggak ada tulangnya sama sekali ya. Nggak ada tulangnya sama sekali. Tapi kelebihannya dia itu adalah meskipun nggak ada tulang, tapi ada si turmalins-nya. Jadi turmalins ini dia tuh mengantarkan ion negatif, jadi lebih meresap ke dalam kulit untuk ngancurin lemak-lemak gitu. Makanya kalau kita pakai yang ada kayak si slimming leggings ini kan banyak banget turmalinsnya, itu kan agak kayak kok agak panas-panas kalau dipakai Iya, karena itu anget kan. Iya, karena ada si turmalinsnya. Jadi si slimming ini meskipun tidak ada tulang, tapi ini tuh bener-bener nyaman banget. Tuh. oke. Karena iya, jadi bisa langsung langsung dipakai. Terus di dalamnya tuh bener-bener di bagian paha, di bagian tangan itu turmalin semua. Jadi aku saranin kalau mau setelah sesar terus langsung pakai korset, either pakai yang langsung yang classic shaper atau yang ini. Oh, oke. Jadi itu lebih Menurut enak juga ya, dipakainya lebih nyaman ya iya, daripada iya bener. Atau pakai
leggingnya aja juga. Leggingnya aja Karena menurut ini aku bener juga loh, itu nyaman. kecil paha banget loh. Aku kebukti banget sih yang itu. Dan Selain ini super kan bentuk nyaman. lagi bokong kita juga ya. Betul, betul, betul. Karena kalau ini aku balikin ya. Lihat turmalinsnya tuh segini banyak. Oh iya iya, iya. Bayangin. Betul 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 betul. Seluruhnya tuh turmalins. Bener-bener banyak banget turmalinsnya. Coba Hasya pakai legging turmalin Hasya. Nanti ya kalau udah gede ya Hasya ya. Ini Ya, bayangin nanya turun Hasya temurun. kenapa nggak pakai baju gerah bun? Iya, soalnya di Aku tuh Eropa ngeliat, tuh beda musim panasnya apa ya kering banget gitu udaranya. Sampai aku aja agak-agak alergi panas. Kalau setiap musim panas di sini aku kayak pilek-pilek gitu. Saking keringnya iya, udaranya gitu. nggak lembab gitu ya, Enggak beda lembabnya. bener-bener kering. Gimana Hmm. caranya kalau mau beli? Oh, oke, nanti kalau untuk detailsnya korset, aku bakal jelasin di akhir live ya. Soalnya kan tuh Hasya kan nggak bisa lama-lama. Kita ngobrol Dia, aja ini karena aku banyak tuh yang nanya ngeliatin, aku kemarin kapan live gitu. Ah, siap sekarang kita live gitu ya. Banyak yang kangen Hasya ya. aku tuh ngeliatin ya kamu tuh bener-bener produktifnya tuh wow banget. Aku tuh juga working mom, aku kerja, Hmm. tapi aku ngeliatin kamu kayak hebat banget. Gimana cara bagi waktunya? Itu waktu yang kamu atur tuh bener-bener ciamik banget menurut aku. Itu rutinitas kamu tuh gimana sih setiap hari kalau boleh Uh, tahu? setiap hari ya. Hmm. Jadi bangun tidur itu emang di sini agak siang, jam Hmm. 7, setengah 7 gitu, nggak subuh karena memang apa? Kita kan setiap 3 bulan ganti musim itu matahari terbenamnya ganti ya. Jadi kalau di Hmm. Indonesia sholat subuh selalu jam 5 gitu kan. Nah di Iya. sini tuh kalau misalnya winter itu sholat subuh jam 9 pagi. Karena mataharinya baru Iya. jadi kita bangun tuh rata-rata jam 7-an lah atau jam Hmm. 8 gitu. Hasya ya terutama Hasya bangun jam segitu. Hmm. Terus biasa siapin sarapan, mandi, sampai dia bobo siang pertama itu sampai jam 12 atau jam 1. Terus habis itu kan makan siang lagi. Pokoknya aku emang 90% aku ngurusin Hasya, 10% papanya. Hmm. Nah, sampai papanya pulang kerja, udah WFH sih dia di rumah Hmm. juga. Kalau papanya udah selesai, itu aku pokoknya sambil beberes rumah atau masak atau sambil aku gendong Asyanya gitu atau Hmm. edit video buat YouTube karena sekarang masih bisa sih masih sanggup upload setiap hari ya dan aku nggak bayar editor gitu kan edit video siapin makan malam sampai dia mandi abis itu dia bobo jam 9 atau jam 10 baru aku edit video sampai tengah malam gitu aja terus setiap hari karena itu di samping Terbaik. kayak belanja ke supermarket lah, ntar ke taman lah kalau siang, ntar uh, kita mau jengukin opa mertua gitu. Itu disambil semuanya kayak gitu. Aku juga Intinya ngelihat kayak kamu tuh masak aja. juga. Masak-masak. Iya, masak untuk tetangga. Kemarin baru masak rendang lagi 15 kilo 15 gitu. kilo ya. Iya, Wow. Aku 1 kilo aja nggak sanggup. gitu. The best. Ya lah, aku tuh bener-bener kayak, wow. Aku juga suka ngeliatin YouTube kamu kan. Oh ya? eh iya, aku tuh suka kayak ngeliatin kayak kamu apa namanya masak-masak untuk tetangga, terus gendong Hasya tuh kayak ciamik banget sambil masak, ditaruh Iya. di belakang gitu kayak wah wah wah, wah gitu. Terbaik. Makanya ayo kita mama-mama jangan manja. Iya, gini ya, karena kan hidup ini merantau aku ya ikut suami. Terus Hmm. mertua pun di luar kota, nggak bisa dimintain tolong sering-sering gitu ya. Jadi aku sebisa mungkin ya udahlah semuanya memang aku kerjain sendiri. Kecuali sekarang Hasya aku ada yang bantu cuma seminggu sekali Hasya diajak main 3 jam kalau siang. Nah dari 3 jam itu aku bisa mungkin edit satu video. Jadi malamnya aku bisa ada waktu berdua suami kayak buat nonton TV atau nonton Netflix gitu. Quality time ya. Iya, kalau enggak ya udah kita nggak ketemu. Maksudnya kita tinggal satu rumah, dia pun WFH gitu, tapi nggak nemu waktunya yang kita bisa Iya, berduaan bener. nonton TV gitu. Kata suami Bener. aku kan gini ya, kamu mau yang jagain Hasya 2 hari atau 3 hari mau sih, tapi mahal banget aku bilang gitu.
per jam ya untuk jagain Iya, anak per itu jam. mahal. Kalau kita di Indonesia masih terjangkau lah. Hmm. Eh, Maksudnya dengan gaji suami aku yang sekarang gitu mungkin bisa ada 1 atau 2 helper di rumah ya. Tapi Hmm. kalau kayak gini, ini mahal banget. Aku kayak sanggup sih iya ada, tapi aku kayak sayang gitu. Aku aja nyari uang Iya, susah benar. gitu, nyari tambahan buat diri sendiri ya di luar yang dikasih suami gitu. Tapi untuk keluarin lagi untuk yang jagain Hasya itu besar banget biayanya kayak gitu. Iya, karena per jam ya hitungannya ya. Iya, benar. Ini. Emang ya aku sebelum ini kan aku juga kerja jemputin anak tetanggaku pulang sekolah dan majak main ke taman ya. Hmm. Itu aja, itu 3 anak sih memang. 3 anak aku dibayar sejam itu 200.000 Hmm. sambil aku bawa Hasya. Tapi sekarang aku udah nggak sanggup kerjaan itu, aku udah stop. Terus sekarang kalau ada orang ada yang jagain Hasya karena cuma satu bayi itu 1 jam 500.000, 150.000. Jadi kalau tiga Oh, jam 3 jam setengah itu 500.000-an. iya, Cuma iya benar. 3 jam dan kerjanya ini ya, maksudnya santai gitu kayak orang itu datang, Hasya udah siap main ke taman, itu Hmm. pun Hasya bisa tidur 1 atau 2 jam di taman. Iya. Jadi dia duduk aja nungguin Hasya tidur. Aku sempat ngeliat tuh vlog kamu yang em, apa namanya jemput yang 3 anak ya. Iya, iya betul itu anak tetangga aku dan aku bawa Hasya juga. Jadi aku sekali ngasuh 4 anak kan, Hasya 4 plus anak. mereka gitu. Wow, 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 terbaik. Aku mau nanya dong, kamu kayak setelah melahirkan pernah ada kejadian eh mengalami bengkak di kaki gak karena retensi air? Karena kan Oh iya, ada tuh kadang-kadang. itu pernah. Heeh, Aku kakiku kan dari sebelum melahirkan kan udah kayak kaki gajah tuh yang bengkak gitu kan, sampai jalan susah, terus kram, susah. ngilu, kesemutan Heeh, gitu kan. iya. Hanya itu aku yang sejak aku pakai yang legging turmalin itu enak banget. Kayaknya tuh kayak kaki kayak dipijet gitu loh. Benar, benar, benar. Itu aku juga sih. Yang slimming thermalins ini, nah ini buat kalian juga ya, aku sekalian info. Kalau ada mungkin habis melahirkan, pasca melahirkan, kadang-kadang kita suka ada bengkak karena retensi air. Ini aku saranin banget pakai yang ini yang kamu pakai kan, tapi yang warna hitam ya? Iya, kok warna hitam tuh lucu Yang banget, warna warna hitam. ungu gitu, keren. Iya, ini bagus banget. Si slimming thermalins ini karena selain ya untuk membakar lemak, mengecilkan paha, ini tuh bagus banget untuk detox juga. Jadi manfaatnya tuh untuk detox juga bisa. Terus memperlancar peredaran darah. Jadi kalau kita pakai ini, peredaran darah tuh lancar, jadi lebih apa ya, nggak gampang kesemutan. Bisa bisa untuk kaki bengkak pun pasca melahirkan karena retensi air ini tuh bisa banget. Ini enak banget dipakainya. Slimming Thermalin leggings ini. Gitu. Terus aku coba nih ya, sekalian Yang tanya, bentar lagi. banyak yang tanya, sebentar lagi Q&A. Tuh, kita tanya-tanya aja langsung nih Q&A. Ayo, Ayo ada yang mau tanya-tanya? Tuh. ya, Ah, 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 ah. nyanyi. Nyanyi 24 jam sama mama ya. Coba pertanyaan nih, harganya Kak, harganya. Nah, kalau untuk leggings mungkin nanti aku bakal jelasin di akhir ya kayak tipe-tipenya apa aja. Tapi kalau untuk harganya bisa langsung ngecek nih detailsnya semua di website-nya Dreamways. Itu bener-bener jelas banget semuanya. Jadi bisa langsung ngecek di sana. Karena kalau nggak salah yang legging ini tuh sekitar 500 ribuan. Baru 1.000 tapi bisa dipakai seumur hidup sampai kita Betul, kurus ya kan. bener. Dan ini tuh banyak yang nanya kalau legging tuh size-nya kayak gimana. Legging tuh ini free size, bener all size, dan bisa dipakai sampai berat badan 80 kilo. Gitu. Namanya apa Kak celana slimmingnya? Slimming Thermalin Legging. Nih, ada yang warna abu-abu, ada yang warna hitam. Mana warna hitam? Oh iya dia. Ini aku kasih lihat aja warnanya tuh yang aku pakai. Aduh, maaf ya. Tuh yang aku Aku langsung pakai itu pakai. juga. Ada Mama yang Hasya ada minum vitamin tambahan supaya fit terus gak? ada multivitamin untuk mama untuk setelah melahirkan.
Udah aja sih itu, sama makanan aja ya bergizi. Dan walaupun sekarang lagi kurang tidur gitu, tapi aku nggak tahu sih, aku dibawanya kayak happy aja kali ya, jadi orang ngeliatnya aku nggak terlalu capek. Terus kuncinya lagi aku pakai skincare dan pakai make up. Jadi aku ngerasa ya udahlah, yang penting udah happy happy aja, skincare dan make upan gitu. Jadi kayak ada me time, istilahnya kayak badan kita tuh nggak apa ya, nggak hancur banget karena kita jadi Nggak ibu stres kota gitu ya. gitu, maksud aku. Jadi harus Bener-bener. menyayangi diri gitu. Bener-bener. Itu penting banget sih, ngejaga mood Ya, supaya selalu happy. Sebenarnya susah-susah gampang, tapi itu bener-bener bisa mengkontrol apa ya, stres kita sih. ya Kadang-kadang stres level kita tuh bener-bener naik turun, tapi itu gimana cara kita supaya happy ngelakuin apapun yang kita seneng itu tuh bener-bener. sama aku lihat Instagram kamu kan, apa yang Hmm? sabar suami naro ini itu sama suami aku juga gitu, kesel banget, baju berantakan tarik aja sama dia, jatuh semua, bodo amat ya. Emang. Iya, Aduh, motor ditaruh di atasnya kan ada tutupnya gitu, box taruh di atasnya, apa susahnya, tinggal dibuka aja tinggal gitu kan. dibuka ya. Iya, itu itu memang fenomena suami, bapak-bapak. karena katanya ya, suamiku waktu dia sebelum sebelum nikah itu nggak kayak begitu. Oh iya. Jadi kayaknya memang maksudnya ya berantakan atau apa, tapi nggak seheboh itu. Kayak emang dia memancing emosi dan ngetes kesabaran kita sebagai istri. The best banget emang suami. Korset yang dipakai Mama Hasya berapa harganya? Iya, yang fresh tuh. Oh, Aku beli soalnya gini ya, karena kan aku pakainya uang euro. Jadi kalau aku beli itu kayak nggak terlalu masih affordable, karena kurs euro ke rupiah kan masih oke gitu. benar-benar. Nah, harganya kurang lebih 1 jutaan untuk korsetnya, tapi untuk si leggingnya itu sekitar 500 ribuan. Tapi untuk lebih jelasnya langsung aja cek websitenya. Nanti aku bakal taruh websitenya di sini. Ya soalnya kalau di Belanda juga yang korset-korset bagus emang segituan, harganya sama juga. Segituan, emang bener. Karena memang kualitas bagus banget ya gitu. Iya, bener. Yang legging bintik-bintik termalin sampai perut kah? Iya, sampai perut. Ya panjang sampai atas ya. Nih, aku Ya, kalau aku kasih itu lihat kayak ya. tau nggak, kayak celana hamil. Iya, bener. Nih aku sambil kasih lihat ya. Nih, sampai atas sini. Nah, Maaf ya. Nih, nutupin pusar ya. iya, di atas pusar. Bener-bener sampai atas, dan ini tuh bener-bener nyaman banget. Aku tuh suka, malah kalau malam-malam AC kan, anakku tuh kalau AC-nya dikecilin tuh keringetannya parah kan. Jadi AC tuh dingin banget. Aku tuh selalu pakai legging kalau tidur sekarang, karena jadinya kayak anget-anget gitu. Iya ya. Buat Buat dipakai dipakai jogging jogging bisa gak? Bisa banget. banget, justru bagus kali kalau misalnya udah Iya. pakai jogging kan, jadi pembakarannya 2 kali ya, pembakaran lemaknya. Mm-mm. Bener-bener enak banget dipakai olahraga tuh, enak. Terus aku pengen nanya, ini 2 pertanyaan lagi kali ya. Kasiannya Hasya, udah mau nenen ya, udah mau nyusu. Nih, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah, kamu puas gak dengan korset Dreamwaves? Aku puas banget, makanya aku pas diminta untuk live bareng, aku mau, karena aku mau berbagi cerita aku, berbagi kenyamanan aku dengan tubuh aku yang sekarang. Terus aku sih gini ya, walaupun aku masih nombok beberapa kilo, tapi dokter sini sama ibu mertua aku bilang, badan kamu tuh udah kerja keras banget selama 9 bulan untuk membesarkan Hasya. Jadi wajar kalau kamu Betul. turun 100%. Semuanya takes time, setidaknya 9 bulan atau 1 tahun dia setelah kamu melahirkan. Tapi aku udah puas dengan usaha aku juga ya. Aku pakai korset, pakai legging, aku juga makannya jadi terjaga gitu, nggak terlalu nafsu banget kalau makan. Tapi alhamdulillah susu atau ASI aku masih lancar. Jadi aku mau berbagi cerita positif aku ke teman-teman yang lagi nonton live ini gitu. Dan aku memang setiap aku rekomendasi ya produk itu memang yang aku bener-bener pakai gitu, yang memang udah terbukti di aku, baru aku berani untuk aku sharing ceritanya Iya, gitu. betul.
Oke, terus aku pengen tahu dong ini terakhir nih aku pengen nanya rencana kamu di Belanda ini mau melanjutkan catering karena kan aku sering lihat kamu suka bikin masak-masak untuk tetangga-tetangga atau mau fokus di YouTube secara sekarang subscribersnya sedang menjulang. Hai kalian semua di sini wajib subscribe ya. Jangan jangan tidak subscribe. Inces bolang ya. Bener dong YouTube-nya Iya, Inces bolang ya. ya inces bolang, suka ngebolang. Ngebolang tuh buat ngeliatin Hasya. Ya Mm-mm. ampun. Ya kamu mau fokus kemana abis ini? Aku sih YouTube masih jalan. Selama aku bisa, aku tetap fokus edit video, upload video setiap hari gitu. Terus nantinya mungkin kalau Hasya udah bisa lebih mandiri, dia bisa main sendiri. Kalau sekarang kan ditinggal sedikit emang nggak mau ya. Aku mau lanjutin lagi yang masak untuk tetangga atau aku buka catering gitu. Tapi sekarang Hmm. aku sih kerja sama restoran Indonesia untuk aku pakai dapurnya mereka biar peralatannya lengkap dan lebih besar gitu. Yang kemarin aku bikin rendang 15 kilo itu sehari jadi. Yang biasa Iya aku iya iya aku lihat. 15 kilo karena dapurku kecil dan alat-alatnya sederhana gitu seadanya. Nah akhirnya keuntungannya emang lebih kecil tapi ya udahlah nggak apa-apa, profit sharing juga kan Iya. bagus juga buat restorannya, buat naikin omset mereka juga gitu. Jadi kita berbagi rezeki aja. Nah di situ yang aku mau fokusin sekarang untuk cateringnya gitu. Bisnis ya. Iya, jadi walaupun ibu rumah Terbaik. tangga kerja kantoran tapi kan tetap bisa menghasilkan, dan prinsip aku selalu tuh lebih baik sedikit daripada nol, daripada aku nggak dapet apa-apa lebih baik aku Betul. ada ngerjain ini ngerjain itu gitu kan. Yang penting enjoy dilakuinnya, Nah, kalau jangan udah terlalu apa stres. itu pasti keluarga, anak terurus, suami terurus, rumah juga nggak berantakan banget gitu. Hmm, Itu udah yang nomor satu buat aku. Yang nomor dua baru aku bisa disambil sedikit-sedikit aku ngerjain yang lain gitu. benar. Terbaik ibu ini. Ayo semuanya kita tepuk tangan dulu untuk Mama Nanda. Aduh, benar-benar terbaik Memang sekali. keren ya Bunda pasti ya nak ya. Iya, Bunda pasti namanya Bunda. Aduh, berarti belum pernah ke ini ya, belum pernah ke Indonesia ya, Hasya ya. Belum, tadinya kan rencananya Idul Fitri kan, pas Hasya umur Hmm. 5 bulan itu bulan Mei. Kita udah rencana dari pas aku hamil, karena aku pikir pas Hasya lahir mungkin udah baik nih kondisinya, karena dia kan juga Hmm. baik corona. Aku Hmm. positif hamil Maret pas baru corona Hmm. muncul kan Awal, ha. di awal-awal. Ternyata kita masih nggak bisa, bulan Mei kemarin masih parah kondisinya gitu. Jangan kan di Indonesia, Benar. di Belanda pun bulan Mei kemarin masih lockdown kan. Iya. Jadi kita nggak berani gitu. Nah sekarang nggak tahu nih, mungkin banget secepatnya September. Tapi suami aku masih lihat-lihat juga kondisi di Indonesia gimana, karena kita nggak berani terlalu ngambil resiko ya gitu. Iya, benar-benar benar. Nah, parah banget ya kalau di Jakarta ya. Aku soalnya kan landing di Jakarta. Jadi tuh eh sebenarnya kemarin tuh udah menurun banget. Sempet yang naik itu tuh terakhir di New Year kemarin, bener-bener pas tahun baru itu lagi tinggi-tingginya. Terus perlahan tuh turun karena Jakarta menurut aku protokol kesehatannya juga lumayan ketat. Orangnya juga semua ngikutin peraturan gitu. Tapi memang pas kita tuh suka ada masalah mungkin di saat liburan gitu ya. Karena memang orang udah bosen atau gimana, terus udah 2 kali lebaran pertama itu kan bener-bener total lockdown banget kan tuh tahun lalu. Jadi sekarang tuh mulai agak longgar, ketika longgar ya udah bener langsung blar gitu. 1 bulan setelah pasca lebaran, sekarang tuh udah mulai melonjak apalagi di daerah. Waktu Ya, itu kan banyaknya justru di Jakarta atau kota-kota besar kan. Sekarang tuh banyaknya di daerah. Itu yang aku aja sampai akhirnya minggu ini bener-bener lockdown rumah. Jadi aku nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar masuk tuh aku kalau bener-bener main berarti kalau grocery gitu. Kayak online, bisa online. Mm-mm, oh, oke. Tapi waktu gitu. Kinan itu udah corona belum? Udah pas Oh, bulan Juli. oh Kinan ya. lahir tuh Juli. Jadi aku bener-bener lahir cuma ditemenin sama suami doang udah.
sama. Bahkan buat dijenguk aja itu nggak ada orang tua sama sekali nggak dateng kan. Aku Dia, nggak berani dijenguk juga. Iya, tapi kayak aku udah kayak harus ngejaga juga karena kan bener-bener bayi kan masih rentan banget. Terus kita pulang ke rumah, aku tuh bener-bener infoin aku orangnya memang lumayan bener-bener kayak to the point ke semuanya kayak tolong banget apa aku minta maaf jangan ada yang datang atau mau jenguk apa segala macam karena aku harus infoin itu ke semuanya kan ke keluarga ke ini takutnya mereka kalau ini wah sakit hati jadi aku sering banget tuh ngepost di story kayak aku minta maaf aku masih belum bisa nerima karena kan rentan gitu ya jadi ya kita kita memang harus tega sih. benar lebih baik tega daripada kita ngambil resiko ya. Benar benar Kita gitu. beda kalau misalnya lebih terkendali coronanya, karena di sini pun kita ini udah mulai lega ketika udah orang-orang muda yang udah divaksin, kan udah ada herd immunity juga gitu. Orang kan Iya. udah divaksin jadi lebih kuat badannya kan, angka kematiannya udah kecil banget lah gitu. Kecil banget. Nah, jadi di sini semenjak udah ada tes event, konser dong. Tahu nggak sih konser tuh diadain untuk tes gitu, untuk tes kalau ini berhasil nih orang-orang di tes PCR dulu. Terus sebagian udah ada yang divaksin, sebagian yang belum. Berapa orang yang bakal kena? Itu 500.000 orang ngetesnya. Gila nggak? Wow, Sepupunya terbaik tuh itu. aku ikut gitu. Gue bilang itu kok si Marco nggak takut sih dia? Ya biarin aja kan masih muda ini kuat badannya gitu. Lagi juga kan di sini kan di tracking banget yang orang-orang ikut tes, dimasukin ke penelitian seberapa efektifkah vaksinnya Vaksin ini. gitu. Jadi sekarang kan lagi ada Piala Eropa. Itu stadionnya Iya, tuh 70% atau 50% penuh. Dan iya, nggak iya, benar. Benar, benar, benar. aku ngerasa sejak restoran udah buka, toko lain udah buka gitu. Sebelumnya kan kita lockdown keras cuma supermarket dan toko obat doang yang buka. Semuanya tutup. Ya. Semenjak semua dibuka tuh aku ngerasa oh, syukur deh nih kayak hidup udah mulai berasa normal gitu. Normal, ha. Iya, itu kayak aku udah mulai percaya deh sama pemerintah sini walaupun kita Jajan, masih jajan. agak kan gitu, tapi seenggaknya orang sini tuh lebih patuh sama pemerintahnya gitu. Aturan ini dijalanin, aturan itu dijalanin walaupun berat ya gitu. Iya. Ya, itulah yang harus benar-benar kita jaga di luar pro kontranya. Kalau di Ya, sini masih banyak sekali pro kontra. Tapi iya, kita ya udahlah, yang penting ngejaga aja. Aku tuh cuma mikirnya jaga orang lain di sekitar intinya gitu. ya, Amit-amit ya, maksudnya kalau kita ngebawa penyakit itu pertama kalau kitanya yang sakit sendiri, oke lah. Ya udah emang aduh derita banget nih hidup gue. Tapi kalau ceritanya udah kita sakit sendiri terus nyebarin ke orang lain itu bener-bener kayak apa ya? Feeling guilty gitu kayak bener-bener nggak enak kan rasanya. kalau aku waktu itu kita ngejaga banget opa mertua. Opa itu umurnya 96 tahun ya, opa buyutnya Hasya. Dan dia bilang, sejak Hasya lahir, dia bilang, aku mau melakukan yang terbaik untuk bisa lihat Hasya bisa jalan dan bisa ngomong. Jadi semenjak itu, kita kalau ketemu opa sebelum kita divaksin, benar-benar pakai masker, kita nggak ketemu orang-orang dulu seminggu gitu. Kalau kita mau ketemu opa gitu. Tapi sekarang opa udah divaksin, orang-orang mudanya juga mertua aku udah divaksin, suami aku udah, aku bulan depan gitu. Kita udah mulai lebih lega untuk bisa ketemu gitu. Udah Bener. karena kita juga mau opa panjang umur gitu ya. Iya, heeh. Bener, Iya. bener, bener. Yang penting kesadaran diri aja ya. Oke deh kalau kayak begitu. Hai Hasya, kamu mengerti gak apa yang aku bicarakan? Itu kita main mau play date dah. Iya Gimana dong. date? Nanti abis pandemi aku bakal kesana. Aku udah pengen banget kesana. Aku bener-bener kangen. Nanti kita ketemu aku halo-halo ya. Iya, Hasya. kita ajak main ke kincir angin ya. Ayo, mau banget, mau banget. Aduh, mudah-mudahan deh cepet selesai ini semua. Oke, kalau kayak gitu, Nanda tuh Hasyanya juga udah ngantuk banget. Yuk, mungkin kita sudahi aja dulu live-nya. Mungkin kita akan ketemu lagi di live-live berikutnya. Thank you Ya, banget, Nanda. Terima kasih. Tuh, Hasya udah ngantuk, ada lagi kasihan.
bilang vaksin apa di sana? Oke, di Belanda itu vaksinnya ada 3, pakai Heeh. Moderna, Pfizer, sama Johnson. Oh, sama Johnson ya. Iya, jadi terus kalau kita pakai 3 vaksin itu, kita boleh traveling ke seluruh Eropa tanpa PCR. Tapi hanya 3 vaksin itu aja yang diterima. 3 vaksin. Heeh. Ya. Jadi kalau Bener-bener. vaksin lain untuk aturannya di Belanda enggak terima. Jadi kita pakainya 3 Masih vaksin. harus kuarantin dulu dan Ya, harus karantina dan ini dulu ya, apa PCR. PCR ya. Kalau udah 3 vaksin itu kan kita dapat kayak paspor ya, kayak apa sih, kartu vaksin, Iya, sertifikat vaksin. sertifikat. Itu kita udah bebas mau traveling kemanapun. Nah, mudah-mudahan juga ke Indonesia udah nggak harus PCR sama karantin ya, karena karantin mahal Iya, juga loh. 5 hari itu bener. satu orangnya 10 juta. Iya, bener. Datangnya doang, nanti kan kita pulangnya harus karantin lagi gitu kan. Bener. Itu Aduh, ternyata Bobo. Dia ngantuk loh. Itu kayak ada angin-angin semeriwing kayak aduh enak banget nih Bobo. Emang paling enak tuh. Ya udah kalau kayak gitu. Terima kasih ya Nanda. Terima sama-sama. kasih Hasya. Sampai Nanya, ketemu lagi. sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya selalu ya. Benar-benar nanti mudah-mudahan kita cepat-cepat ketemu. Oke, kalau kayak gitu. Bye-bye. Bye, terima kasih yang udah Bye-bye. nonton. Oke. Aduh, seru banget live kita bareng sama Nanda. Ini aku harus banget ini harus kita sering-sering live juga. Seru banget kayak kehidupannya Nanda di Belanda, kehidupan Hasya. Super seru. Oh iya, seperti biasa. Kok Hasya nggak pakai baju? Hasyanya kepanasan, di sana lagi musim panas. Oke, jadi tadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang korset seperti biasa. Aku akan ngejelasin satu-satu korset, tipe korset yang dimiliki oleh Dreamways. Yang pertama, sudah pasti. Sebentar. Classic Shaper. Ya, ini dia. Classic Shaper. Jadi Classic Shaper ini, karena bila kinannya mana? Kinannya udah obo. Classic Shaper ini seperti ini. Ya, dia tuh ada 9 bones. Nah, Classic Shaper itu ada 2 tipe. Tipe keduanya itu adalah yang Fast Shaper. Ini yang dipakai sama Nanda. Jadi Nanda tuh pakainya yang ini, yang Classic, yang Fast Shaper. Tuh, jadi bener-bener bisa, ini talinya tuh bisa di-adjust. Jadi badan tuh bener-bener tegap gitu. Enak banget, bener kata Nanda tadi, bener-bener ngebantu postur tubuhnya dia karena kan kalau menyusui kan suka bungkuk gitu. Terus yang kedua ini ada yang tadi classic shaper, yang ini adalah extreme shaper. Nah, jadi bedanya sama yang klasik tadi itu adalah bones-nya. Kalau yang tadi bones-nya itu ada 9, yang ini ada 29. Ini yang sekarang lagi aku pakai. Jadi tadinya tuh aku dari size L, sekarang di M, terus aku di size S. Dan aku sempat share juga di story, itu size S aku pikir nggak bakalan bisa ke tengah, dan rupanya bisa ke tengah. Jadi dalam waktu kurang dari seminggu, yang tadinya aku pakai di kancing yang paling ujung, dia tuh ada 3 size di satu korset. Dari yang paling lebar, itu rupanya aku bisa ke tengah. Itu bener-bener aku kaget ya, karena aku cuma mikir kayaknya gue nggak mungkin deh pakai size S terus ke tengah, karena yang di size ini aja untuk ukuran badan aku tuh kayak udah ngepas pikiran aku. Enggak dong, setelah seminggu aku pakai aku bisa di yang tengah. Aku nggak tahu ya bisa ke yang size paling kecil atau enggak, tapi nanti bakal aku share di Instastory aku. Itu yang ekstrim. Ekstrim pun juga ada yang versi fast-nya gitu. Perbedaannya kenapa sih harus pakai yang fast atau pakai yang klasik, bener-bener yang seperti ini? Sebenarnya kalau yang fast itu bagusnya adalah, kan kadang-kadang kita suka ada lemak nih di bagian di atas bra, sorry ya, di
di atas bra ini suka ada lemak. Nah itu tuh kayak bener-bener jadi ngepres juga gitu. Jadi ketahan lemaknya karena bener-bener dia tuh sampai atas. Suka yang kan Anda pakai jadi bisa negakin badan. Iya. Nah ini juga ada yang versi ini kan yang 9 bones, ada yang 9 tulang. Nah, ini yang lebih mantepnya lagi. Aku tuh sekarang lagi suka pakai yang 29 bones. Jadi ini bener-bener mantep banget tegaknya. Tuh. Seperti ini. Ini terbaik banget. Nah, kalau berat badan 70 itu pakai size apa? Jadi untuk size-nya menurut aku, nih ya, aku kasih lihat. Bisa kalian ukur itu di bagian dada, terus pinggang sama pinggul. Kalau untuk korset perut itu cari lingkar pinggang. Bentar aku lihat. Lingkar pinggang terkecil. Jadi kalau mau cari korset supaya nggak salah-salah, ini aku lagi pakai yang turmalin. Diukur nih di lingkar pinggang ini. Sorry, aku kasih lihat. Nih, jadi kalau mau cari korset, cara cari size-nya supaya nggak salah, Anda mau carinya korset perut seperti ini. Ini kan korset perut nih. Nah, itu yang kita ukur adalah lingkar terkecil dari perut. Tuh. Jadi lingkar terkecil perut tuh di bagian sini. Nah, ini yang diukur itu size korset untuk lingkar perut. Untuk size-nya itu sampai XL. Coba ya, aku cek lagi ya. Pokoknya semuanya untuk size itu kalian paling enak lihat di websitenya Dreamwaist. Itu bener-bener jelas banget dari harganya, dari size-nya, cara ukurnya kayak gimana. Itu bener-bener lengkap banget. Terus, selain yang classic shaper, itu ada juga, ini yang tadi kita bahas juga. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Ini namanya Crystal Slimming Shaper. Jadi dia tuh full satu body. Full satu body. Terus dia tuh nggak ada tulang sama sekali. Jadi yang ada pertanyaan kalau habis melahirkan sesar itu pakai yang mana enaknya? Aku nggak mau pakai yang tulang. Bisa pakai yang gini. Itu bener-bener ya udah nggak ada tulang, tapi tetap ada turmalinnya. Ini turmalinnya banyak banget. Ada di lengan, ada di paha. Jadi benar-benar untuk meratakan perut buncit bisa, mengecilkan lengan yang bergelambir karena di sini ada turmalinnya bisa. Terus mengencangkan paha, push up payudara, terus menaikkan bokong yang turun. Untuk kalau mau pipis juga bisa, soalnya ada nih, tinggal diturunin aja. Begitu. Coba ya. Aku cek harganya. Yang vest itu harganya, size-nya itu dari XXS sampai dengan 6XL. Wow. Jadi size si vest ini itu dari XXS sampai 6XL. Warnanya ada warna hitam, ada warna nude, dan harganya di 1.290.000. Terus mau apa? Legging. Aku cek ya. Slimming Turmalin Legging. Ini tuh ada dua warna. Ini yang warna abu-abu. Ini enak banget dipakainya, bener-bener enak banget. Ini favoritku. Buat olahraga, buat nyantai-nyantai, buat tidur aja aku pakai. Ini yang lagi aku pakai juga yang warna hitamnya. Ini harganya 499.000. Si turmalins ini manfaatnya bisa detoks racun juga, terus mengurangi rasa lelah, mempercepat pemulihan luka jahitan pasca melahirkan. Tapi
semua korset ini itu tuh bukan cuma untuk yang habis melahirkan ya. Jadi sebelum melahirkan, masih gadis pun itu juga bebas, siapapun bisa pakai korset ini. Crystal Slimming Shaper. Oke, sebentar aku cek. Crystal Slimming Shaper itu harganya full body shaper. Harganya di 2.590.000. Sorry. Oh, sorry, 2.290.000. Yang ini, Crystal Slimming Shaper. Menurut aku ini aset sih, dan bahannya tuh super kuat. Jadi ya worth it, bener-bener worth it. Cara cuci gimana? Cara cucinya jangan dimasukin ke dalam mesin cuci. Apalagi yang korset-korset ini kan ada tulangnya ya. Kalau masuk ke mesin cuci takutnya rusak. Jadi cara paling benar adalah masukin aja ke dalam ember, cuci tangan. Pakai deterjen biasa juga nggak kenapa-napa, udah gitu udah jemur. Jemurnya juga jangan direct matahari ya. Jadi kalau bisa yang ada ketutup dikit. Gitu. Cara belinya di mana? Cara belinya bisa langsung order di websitenya di www.dreamways.com. Oke, ini aku tulis di sini ya. Atau di Instagramnya bisa langsung cek, di situ ada adminnya. Jadi kalian bisa nanya-nanya seluruhnya itu langsung DM aja. Tapi di website-nya itu udah bener-bener jelas banget. Saat ini aku pin. Tuh, langsung cek di dreamways.com. Itu bener-bener jelas seluruh harga, warna, size. Dan size-nya itu, kalau yang Crystal Slimming Shaper ini, itu dari size S mulainya sampai size 4XL. Kalau yang klasik-klasik ini, yang korset perut, itu sampai 6XL. Pakai 29 bone sehari minimum berapa jam? 6 jam sih, 6 sampai 10 jam itu terbaik. Aku juga sekarang rutin bener-bener minimal 6 jam. Jadi abis aku mandi pagi, biasanya langsung aku pakai. Enaknya apa? Nafsu makan tuh menurun karena bukannya karena kita jadinya nggak mau makan ya, tapi atau kekenyangan gitu. Tapi ini tuh kan perut kayak kepres gitu kan. Jadi eh, makan makan sedikit aja tuh udah ngerasa kenyang gitu. Kak, korsetnya kakak bawa tidur gak? Kalau aku pribadi, aku tuh yang aku bawa tidur uh, si yang turmalin. Itu yang aku bawa tidur. Paling sering yang aku bawa tidur ada si legging ini. Ini legging terbaik. Dan ini tuh bisa memperlancar peredaran darah. Jadi kaki yang super pegel, apalagi abis olahraga, abis naik turun tangga, abis jalan, abis jaga anak, itu kan kadang-kadang suka ngilu-ngilu kan kaki. Nah itu aku langsung pakai si Slimming Thermalin leggings ini. Karena thermalinsnya tuh segini banyak, kalian harus lihat. Segini banyak. Tuh seluruh kaki itu isinya thermalin semua. Dan ini tuh benar-benar memperlancar peredaran darah. Jadi kalau buat tidur tuh enak banget. Selain yang ini, kadang aku pakai yang ini juga. Jadi kalau aku pribadi, aku tuh dipakai buat tidur yang turmalin. Idealnya pemakaian berapa bulan Kak baru terlihat hasilnya? Aku pribadi itu lumayan cepat. Jadi sebenarnya tergantung kita konsisten atau enggak pakainya. Kita benar-benar rutin apa enggak pakainya. Jadi nggak usah dibawa, oh harus seharian atau semalaman atau apa. Yang penting konsisten aja. Contoh di awal mungkin bisa dicoba di 4 jam dulu 1 minggu. Bener-bener 4 jam, 4 jam, 4 jam per hari. Nanti lama-lama dinaikin ke 6 jam, 7 jam, 8 jam. Menurut aku kayak gitu. Itu baru kelihatan hasilnya. Kalau aku turun size aja dari aku melahirkan hari kedua, bulan depannya itu aku udah nggak nyampe bulan depan sih. 2 minggu kemudian aku udah turun size. Dan sekarang aku dari melahirkan di size L, sekarang aku udah di size S. Di kancing yang tengah.
gitu. Naik-naik nggak Kak? Kalau yang klasik enggak. Ya memang kadang-kadang suka naik-naik ke atas ini kan. Ini enggak. Soalnya tuh bener-bener ngepas banget sih. Tapi paling enak itu bener-bener badan tuh jadi tegak. Jadi tegak banget. Postur tubuh tuh bener-bener enak. Bener-bener bagus. Dan back pain yang ada masalah back pain kayak aku itu bener-bener penting banget. Aku baru aja ngasih korset aku yang size M ke adik aku karena adik aku itu ada masalah tulang yang skoliosis dan dia disaranin sama dokternya untuk pakai korset. Jadi memang ada korset yang khusus untuk tulang, untuk back, tapi akhirnya dia pakai, aku bilang coba aja pakai ini dan itu dia langsung suka. Dia pakai yang size M. Jadi karena sekarang aku pakai yang size S, yang size sebelumnya aku turunin ke adikku. Dan itu kata dia enak banget. Badanku kurus tapi perut buncit sama paha gede. Bisa gak ya pakai korset dan legging? Bisa. Sekarang favoritku itu adalah combo legging si Tourmaline leggings ini. Aku kasih lihat ya. Ini aku lagi pakai. Si Slimming Tourmaline legging ini. Maaf kalau kelihatan ini. Ini Slimming Tourmaline leggings. Terus kebiasaanku sekarang ini adalah pakein korsetnya. Jadi di double. Jadi di dalamnya itu si Slimming Tourmaline leggings. Terus luarnya pakai ini. Dan itu enak banget. Kayak perut tuh langsung kayak panas-panas kebakar gitu. Lemaknya bye. Kalau mau tahu ukuran untuk beli yang model baju apa sesuai berat badan? Kalau yang, bentar aku cek ya, biar tidak salah. Kalau yang model baju seluruh badan itu bukan berat badan tapi lingkar pinggang sama lingkar pinggul. Jadi yang harus kamu cek untuk yang baju yang full body itu adalah lingkar pinggang. Karena lingkar pinggang itu adalah yang lingkar terkecil dan lingkar pinggul. Jadi ini yang harus dicek di bagian sini. Itu untuk yang full body. Aku juga ada skoliosis, bagusnya yang mana untuk tahu size kita gimana? Ya yang seperti aku bilang ini kalau aku pengalaman pribadi ya. Selebihnya kalian bisa langsung ngecek di www.dreamways.com itu udah aku taruh. Itu jelas banget, tapi pengalaman pribadi yang aku kasih ke adekku itu yang ini yang 29 Bones. Nih. Boleh yang ini atau yang fast. Yang fast juga bebas. Yang fast lebih enak lagi sih karena ini benar-benar ada bisa di-adjust gitu jadi bisa lebih tegap. Tapi kalau mau pakai yang ini juga bisa. Ini yang aku kasih ke adekku. Ini katanya enak banget dipakainya. Jadi nggak ada tuh duduk gini-gini. Kita bener-bener bakal tegak. Tapi nggak sakit. Nggak yang ngelipet-lipet. Kadang-kadang kan kita suka pakai korset. Dia tuh yang kayak ngelipet-lipet gitu kan. Ini nggak sama sekali. Jadi dia bener-bener ngikutin bentuk tubuh. Nggak akan kayak zigzag gitu. Begitu. Oke lah, kalau seperti itu mungkin tulangnya bikin sakit nggak? Nggak sama sekali. Tulangnya tuh bener-bener tuh enak banget dipakainya. Bener-bener masih nyaman. Oke, mungkin untuk hari ini live-nya aku udah jelasin semua tentang tipe-tipe korsetnya. Tadi aku udah jelasin juga harganya, tapi untuk lebih lengkapnya, untuk size gimana, untuk cek size-nya kayak gimana, untuk tahu harganya, terus tipe apa yang sesuai dengan kalian, kalian bisa langsung mengunjungi websitenya di www.dreamways.com. Udah aku taruh, udah aku pin di bawah ini, di komen. Jadi kamu langsung cek aja di situ. Oke, selebihnya kita akan live lagi. Mudah-mudahan secara rutin. Minggu lalu aku udah live bareng sama Dr. Sandi dan Ratu.
kali ini kita live bareng sama Nanda. Aku nggak tahu nih nextnya kita bakal live sama siapa lagi. Tapi yang pasti selebihnya, selengkapnya kalian bisa langsung tanya aja, DM aja ke adminnya Dreamways atau langsung cek websitenya Dreamways. Oke, terima kasih untuk live malam ini. Terima kasih kalian semua yang sudah hadir. Suka banget sama kelucuannya Hasya. Mungkin next time kita coba invite lagi Nanda dan Hasya. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan harus benar-benar tetap ketat. Jangan pernah kendor. Oke, sampai ketemu lagi di live berikutnya. Bye.